Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Zaika Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang bagaimana manusia bertuhan dan ideologi bertuhan. Baiklah, saya langsung saja. Poin yang pertama, mengapa kita harus bertuhan? Karena Tuhan telah menciptakan bumi dan segala isinya termasuk kita dan makhluk hidup lainnya, dan kita sebagai manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling sempurna. Tanpa adanya Tuhan, maka kita tidak ada. Oleh karena itu, kita harus bertuhan. Poin yang kedua, hubungan spiritual dengan bertuhan. Seringkali disebut bahwa hubungan spiritual dan agama atau bertuhan adalah dua konsep yang berbeda. Tetapi dalam konsep itu dua hal yang berbeda secara logis. Agama adalah serangkaian ritual yang sudah baku dan tidak bisa keluar dari aturan yang sudah dibakukan itu. Sedangkan spiritual adalah perasaan dan penghayatan akan sisi-sisi ketuhanan ataupun sesuatu yang dianggap berkuasa di luar kuasa manusia. Jadi, orang beragama dengan taat belum tentu mempunyai pengalaman spiritual. Sebaliknya, orang yang tidak beragama belum tentu juga tidak pernah merasakan adanya sifat-sifat Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia, atau fitrah mukhalaqah. Manusia secara natural dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusairi dalam tafsirannya Lataif al-Isyarata menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan, dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan, artinya roh-roh yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi pembawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Poin yang ketiga, pentingnya hubungan spiritualis dalam kehidupan. Poin ini sudah diteliti dalam Journal of Fundamentals of Mental Health, menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kecerdasan spiritual dan kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Sementara beberapa studi lain memperlihatkan bahwa adanya hubungan positif antara kecerdasan spiritual dengan rasa empati dan kepuasan dalam hidup. Tak hanya itu, tipe inteligensi ini juga dinilai dapat membantu orang untuk lebih mampu menghadapi pengalaman sulit seperti rasa duka dan kehilangan. Poin keempat, kelebihan orang yang memiliki kesadaran spiritual antara lain dapat membedakan antara benar dan salah, menumbuhkan perkembangan otak manusia, mencapai perkembangan diri, dan dapat menjadi sosok yang lebih unggul dalam menjalani kehidupan. Dan poin yang terakhir adalah argumen tentang cara mengimani Tuhan. Berbicara tentang keimanan, maka kami memiliki dua aspek, yaitu keyakinan indikator dan keyakinan praktis. Apabila mengacu pada penjelasan, keyakinan dapat dimaknai terhadap suatu konsep, atau dalam hal ini konsep tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum sebab akibat, identitas diri, dan memengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu, serta dijalankan dengan penuh komitmen. Adapun indikator praktis keimanan dapat ditengarai dari sikap dan perilaku yang dilakukan oleh manusia. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah harus dibuktikan dengan amal saleh yang menjadi indikator praktis tentang iman tersebut. Indikator keimanan praktis dan terukur inilah yang bisa dijadikan patokan bagi seseorang untuk menilai orang lain. Apakah ia termasuk orang baik atau tidak baik? Nabi mengisyaratkan bahwa indikator keimanan minimal ada 73 dari yang paling sederhana, seperti menyingkirkan duri dari jalanan umum, sampai indikator yang abstrak, seperti lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada yang lain. Dan menurut saya sendiri, cara mengimani Tuhan juga bisa dengan jangan pernah melupakan Tuhan, sering-sering berdoa
di keadaan apapun menjalankan ibadah sesuai perintah agama masing-masing. Karena dari diri saya sendiri ada prinsip, yaitu jauh dariku maka hidupmu akan kupersulit, namun jika dekat denganku maka akan kupermudah segala jalan hidupmu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.